Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, Bu Eli akan berbagi kita akan membuat ATP kimia atau yang disebut dengan silabus kimia ya, menurut kurikulum Merdeka ya. Dan ini diawali dari membuat TP dan sebelumnya kita menganalisis CP untuk CP revisi terbaru ya. Sebelumnya, Bapak Ibu guru hebat silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung ya. Silakan di-share videonya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita mulai di sini. Bu Eli akan mengawali dengan menganalisis CP ya Bapak Ibu guru hebat. CP atau capaian pembelajaran yang kita rujuk sekarang untuk membuat silabus kimia atau ATP kimia di kurikulum Merdeka ini adalah kita menggunakan CP revisi terbaru ya Bapak Ibu guru hebat. Ini yang CP-nya itu tertanggal 25 Oktober 2023 ya. Ini adalah revisi dari CP sebelumnya yaitu yang 033-H-KR 2022 ya. Jadi ingat Bapak Ibu guru hebat, kita sekarang menggunakan CP revisi terbaru. Karena ada beberapa perubahan yang perlu dicermati di sana ya. Nah, kemudian untuk acuan struktur kurikulumnya ini kita menggunakan yang terbaru juga ya. Ini di Permendikbudristek 12 2024 ya. Nah, ini sebelumnya kan di 262-M 2023 ya. Sekarang kita menggunakan yang 12 2024 ya. Dan bahasan khusus di Permen 12 2024 ini ada di video sebelumnya yaitu membahas apa saja yang perlu digarisbawahi yang berubah pada permen terbaru. Oke, baik, bahasan kali ini adalah ngotak-ngatik CP. Nah, kali ini kita akan di fase F12 ya. Fase F12. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita mulai ya. Nah, sekarang kita lihat CP terbarunya ya. Jadi Bu Eli membuat format seperti ini. Ya, membuat format seperti ini. Nah, ingat CP yang kita acu adalah revisi terbaru 25 Oktober 2023. Ini adalah awal kita menganalisis CP, kemudian kita membreakdown menjadi TP-TP. Nah, lalu TP-TP-nya diurutkan menjadi ATP ya. Ini ada posisinya di fase kelas F12. Kelas 12 atau di fase F12. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah CP untuk mapel kimia di F12 ya. Mapelnya adalah mapel kimia. Ini yang Bu Eli buat untuk tahun ajaran baru nih ya. Nah, ini cuplikan CP-nya, bukan cuplikan ya. Ini memang potongan CP-nya Bu Eli taruh di sini untuk elemen pemahaman kimia ya. Jadi CP F12 ini menjadi satu dengan CP F11 ya. F11-nya ada di file terpisah yang videonya juga terpisah, silahkan dilihat. Nah, kalau kita lihat di sini F12 itu Bapak Ibu guru hebat itu kita mulai dari sini konsep redox ya dan sel elektrokimia sebagai implikasi perubahan materi dan energi ini yang pertama, terus sampai dengan hidrokarbon dan turunannya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ingat ya, CP itu, Bu Eli remind ya, bahwa CP itu ada dua kata kunci, yaitu kontennya, konten itu materinya yang harus kita kuasai, kita harus pahami, kemudian adalah tagihannya, kompetensinya ya. Kompetensi apa yang akan Bapak Ibu nilai dari peserta didik setelah mempelajari konten atau materi X misalnya ya. Nah, kompetensi ini dinyatakan dalam kata kerja operasional. Sehingga pada CP kita akan melihat dua sisi ini ya, materi dan KKO-nya ya. Jadi kalau di fase F12 itu diawali dari materi konsep redox dan sel elektrokimia ya. Nah, untuk KKO-nya, kompetensinya di sini
peserta didik ya memiliki kemampuan memahami. Nah, ini Bu Eli tangkap sebagai KKO-nya. Jadi KKO-nya memahami. Nah, sekali lagi kata memahami di sini bukan taksonomi, belum belum revise yang Lodz ya, memahami di C2 bukan, tetapi kita menggunakan taksonomi yang lebih luas yaitu Wikin and Thick ya. Nah, memahami ini adalah HOTS, Higher Order Thinking Skill, yang Bapak Ibu guru hebat nanti bisa breakdown menjadi KKO yang HOTS. Jadi memahami ini kategori HOTS menurut Wikin and Thick ya, bukan, kita tidak menggunakan memahami pada C2-nya taksonomi, belum ya, yang Lodz ya. Jadi bukan Lodz tetapi HOTS. Jadi memahami bukan sekedar memorizing ya. Nah, namun lebih dari itu nanti Bu Eli akan jelaskan pada KKO pada TP-TP-nya ya. Nah, ini kita tandai sebagai materi ke-1 dengan KKO memahami. Kemudian materi kedua ya. Materi kedua itu adalah materi besarnya senyawa karbon, hidrokarbon, dan turunannya ya. Ini sebagai materi kedua. KKO-nya sama di memahami ya. Nah, terus kemudian ada condition ya. Conditionnya itu adalah untuk redox dan sel elektrokimia. Ini bahasan pada implikasi perubahan materi dan energi yang menyertai reaksi kimia, maksudnya kimia redox, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fokusnya pada pembelajaran kontekstual ya, membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, keseharian ya, yang dekat dengan kehidupan peserta didik ya. Kemudian juga begitu ya untuk senyawa karbon, hidrokarbon, dan turunannya. Jadi ini mulai dari alkana, kena, akuna, sikloalkana barangkali, dan isomer-isomernya begitu, terus sampai ke gugus fungsi senyawa organik ya. Kalau Bu Eli bisa bagikan mulai dari alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, amina, amida, benzena, dan haloalkana. Itu ada sekitar 10 gugus. Ini beserta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, juga conditionnya adalah kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah penekanan, arahan agar kita mengajarkan berdasarkan pada aspek yang lebih kontekstual ya. Nah, untuk senyawa hidrokarbon dan karbon dan hidrokarbon ini kalau Bu Eli kembangkan sampai ke makromolekul ya. Setelah belajar di gugus fungsi itu ke makromolekul, karbohidrat, protein, lemak ya. Kenapa? Karena karbohidrat, protein, lemak itu kan juga merupakan mengandung gugus fungsi alkohol, aldehid, ada keton, ada ester, asam karboksilat, amina, amida, dan seterusnya ada di sana. Jadi ini merupakan, kalau kita anggap, bisa merupakan turunan dari hidrokarbon tersebut ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, setelah menganalisis CP kita tahu materinya itu, kompetensinya itu ya. Lalu kita buat tabel seperti ini, Bu Eli buat tabel seperti ini, dan diberi kode urutan sendiri 12.1 ya. Biasanya materi ajar itu bab besarnya adalah elektrokimia ya. Nah, di sini untuk semester ganjil ya, Bapak Ibu, kita memotong CP-nya, CP di sini yang nomor 1 ini kita pindahin ke sini. Memahami konsep redox dan sel elektrokimia sebagai implikasi perubahan materi dan energi yang menyertai reaksi kimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Berdasarkan CP ini, maka kita breakdown ya, breakdown menjadi TP-TP besar. Nah, kalau Bu Eli membreakdownnya seperti ini ya, bisa kita berikan kode misalnya memahami TP 12.1 ya. Mengidentifikasi 12.1 ya maksudnya. Mengidentifikasi, memahaminya itu adalah mengidentifikasi 3 konsep reaksi redoks untuk menjelaskan perubahan materi dan energi yang menyertai reaksi kimia dalam keseharian ya. Nah, ini adalah TP besar. Nanti Bapak Ibu guru hebat bisa memberikan yang lebih kecil lagi menjadi ITP, indikator tujuan pembelajaran, kemudian menetapkan KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Jadi di dalam memahami 3 konsep reaksi redoks, tentunya peserta didik dapat menuliskan persamaan reaksi redoks setara menurut 3 konsep ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin di dalam
Sebelumnya juga bisa mengidentifikasi, membedakan yang berupa istilah oksidator, reduktor, begitu ya Bapak Ibu guru hebat dan seterusnya. Nah, yang kedua gitu adalah memahaminya adalah menerapkan. Karena apa? Karena kita akan menerapkan operasi hitung ya, operasi hitung matematika untuk menghitung jumlah tegangan listrik, voltase yang dihasilkan dari sel volta ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat tentunya ITP-nya ada bisa kita berikan yang lebih lengkap di sini sebelum menghitung jumlah tegangan listrik yang dihasilkan dari sel volta, peserta didik bisa menuliskan persamaan Eee, reaksi redoks yang terjadi pada sel volta ya, atau sebelumnya peserta didik dapat membuat diagram sel volta dan seterusnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat. Jadi ini adalah TP besarnya ya, dan ujungnya pada TP ini kan, karena di elektrokimia itu ada sel volta dan juga ada sel elektrolisis, maka pada sel volta itu fokusnya adalah perubahan energi dari energi kimia ke energi listrik. Otomatis energi listrik ini peserta diharapkan dapat menghitung ya, menghitung berapa sih voltase, GGL, atau tegangan listrik yang dihasilkan dari reaksi redoks yang terjadi pada dua elektroda. Seperti itu. Baik, kita menuju ke berikutnya ya. Mungkin Bapak Ibu guru hebat bisa menuliskan kode 12.1, 1, 12, 13 ya. Memahami di sini adalah menerapkan juga operasi hitung matematika untuk menghitung jumlah zat yang dihasilkan dalam sel elektrolisis. Nah, sekarang kita ke sel elektrolisis ya. Karena elektrokimia itu bagian berikutnya setelah sel volta adalah sel elektrolisis. Nah, di sel elektrolisis itu perubahan energinya itu terjadi dari energi listrik ya ke energi kimia. Nah, otomatis kan energi kimia, maka berapa sih energi kimia? Ya, maksudnya adalah zat kimia yang dihasilkan pada katode atau anode ya, berapa jumlahnya, berapa masanya atau volumenya kalau gas dan seterusnya. Jadi di sini peserta didik itu diharapkan bisa menerapkan operasi hitungnya untuk menghitung karena fokusnya adalah menghitung jumlah zat ya, jumlah zat dengan satuan yang bisa bervariasi ya di sana ya. Otomatis sebelum ini ITP-nya Bapak Ibu bisa men-breakdown misalnya menuliskan persamaan reaksi elektrolisis pada keadaan bla 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 seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kita akan menerapkan selain menerapkan operasi hitungnya, menerapkan konsepnya. Misalnya Bapak Ibu guru hebat bisa memilih mau konsep sel elektrolisis atau sel volta untuk mencegah kalau misalnya mencegah korosi melalui penyepuan logam dalam konteks keseharian karena menyepu logam, mencegah korosi, peristiwa korosi itu kan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Oleh karena itu Bu Eli memilih ini aja mencegah korosi melalui penyepuan logam dalam konteks keseharian ya. Karena penyepuan logam maka di sini kita menulis konsep dari sel elektrolisis. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menerapkan konsep sel volta, misalnya ya untuk membuat misalnya green baterai ya terkait dengan mengurangi mitigasi dari eh, perubahan iklim misalnya seperti itu ya. Jadi ini dibebaskan pada setiap guru bisa merancang dengan patokan CP tadi ya. Baik, kita menuju ke materi besar kedua, yaitu 12.2 ya. Bapak Ibu guru hebat di sini ada kimia organik. Bu Eli menulisnya kimia organik ya. Kimia organik yang diawali dari hidrokarbon dan turunannya lanjut gugus fungsi senyawa organik ya. Dan di sini kalau mau lebih berkembang lagi, di sini alokasi mata pelajarannya, alokasi dari TP-nya Bapak Ibu bisa mengubah ya, mungkin lebih besar. Kalau mau dilanjutkan sampai ke makromolekul ya. Nah, ini yang membedakan dengan ini ada karbohidrat, ini ada protein dan ada lipid ya Bapak Ibu. Nah, ini yang membedakan dengan K13. Ya, di K13, alkana, alkena, alkuna yang masuk dalam hidrokarbon itu dipelajari di kelas 11 ya. Sementara di kelas 12-nya, ini untuk kurikulum 2013 itu adalah gugus fungsinya ya, dipisah gitu. Nah, pada kurikulum Merdeka
Baik mulai dari hidrokarbon sampai gugus fungsi di materi besar terus sampai makromolekul ini dijadikan satu ya. Karena CP-nya ya ini memahami konsep hidrokarbon dan turunannya beserta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekali lagi conditionnya adalah kontekstualisasi pada konsep yang dipelajari peserta didik. Nah, breakdown-nya ini adalah memahami di sini ya, ini kita bisa mengambil KKO menganalisis ya. Kita awali misalnya dari menganalisis sifat atom karbon ya dalam membentuk ikatan kimia dengan atom lain ya. Ini adalah dasar untuk memahami bagaimana alkana itu terbentuk, alkena dan alkuna itu terbentuk ya. Kenapa kok ada rangkap 2, kenapa ada rangkap 3 seperti itu. Kemudian memahami ini menganalisis ya hubungan sifat kimia senyawa hidrokarbon dan turunannya terhadap sifat fisikanya. Misalnya kita pilih titik didih, wujud zat, kelarutannya dalam air, dan kemudahan menguap volatilitas ya. Nah, di sini sifat kimia ini ada kaitannya dengan ikatan kimia ya Bapak Ibu guru hebat yang sudah pernah dipelajari di kelas 11. Misalnya di sana ada ikatan hidrogen ya dan seterusnya itu kita hubungkan dengan titik didih. Kenapa titik didih alkohol lebih tinggi dari titik didih eter dan seterusnya ya. Kenapa asam karboksilat juga punya titik didih yang lebih tinggi juga daripada alkohol padahal sama-sama juga memiliki gugus OH dan lain-lain. Jadi ini kita kaitkan sifat konsep kimia, sifat kimia terhadap apa yang terlihat secara makro konsep secara panca indera ya, yaitu penglihatan atau apa yang dirasa. Kenapa esat itu beraroma yang bisa kita cium ya, aromanya buah-buahan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Berarti itu kan ada kemudahan menguap ya. Apa sih yang menyebabkan sifat kimia apa yang menyebabkan ester itu mudah menguap? Nah, seperti itu. Nah, lalu dilanjutkan dengan TP yaitu menuliskan. Memahaminya kita ubah ke menuliskan. Menuliskan persamaan reaksi kimia, pembakaran. Ini Bapak Ibu guru hebat bisa memilih ya. Mau pembakaran, oksidasi, tentu ini yang basic, pembakaran senyawa hidrokarbon. Kemudian reduksi, adisi, substitusi, eliminasi dalam keseharian terkait senyawa hidrokarbon dan turunan hidrokarbon. Nah, Bapak Ibu guru hebat di sini sekali lagi untuk hidrokarbon itu awali dengan alkana, alkena, alkuna ya. Lalu baru dilanjutkan dengan gugus fungsinya yang dari alkohol sampai dengan benzena ya. Jadi memang ini bab yang sangat panjang. Ini di sepanjang semester 2 ya, semester genap. Nah, seperti itu ya. Sehingga kalau membahas reduksi, adisi, substitusi, eliminasi ini tentunya sudah masuk ke materi gugus fungsi ya. Tetapi seandainya Bapak Ibu guru hebat tidak memasukkan gugus fungsi, misalnya hanya pada alkana, alkena, alkuna, mungkin reaksi kimianya lebih sederhana ya, reaksi pembakaran dan adisi, misalnya hanya seperti itu ya. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan ya. Selain menuliskan persamaan reaksi kimia, ini kita bisa lanjutkan dengan menerapkan. Menerapkan apa? Pembuatan salah satu ya. Maksudnya maksudnya beberapa ya, atau mau satu juga bisa ya, pembuatan beberapa gugus fungsi senyawa organik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peserta didik mau membuat yang sederhana saja ya, senyawa ester dari asam karboksilat dan alkohol, dari etanol dan asam etanoat, misalnya seperti itu juga bisa ya. Nah, kemudian dilanjutkan, nah ini sebenarnya bisa kita masukkan ke pengayaan. Kalau memang memungkinkan di pengayaan, atau kalau misalnya waktunya tidak sempat dan Bapak Ibu guru merasa bahwa kebutuhannya hanya sampai di gugus fungsi, maka menerapkan sifat konsep kimia makromolekul nih Bapak Ibu guru hebat ya. Makromolekul yaitu karbohidrat, protein, lipid terkait literasi kesehatan. Nah, pada bagian ini bisa diberikan misalnya pada khusus di F1 yang peserta didiknya di sana akan banyak mengambil jurusan-jurusan kesehatan ya. Itu tentunya perlu mempelajari ini ya sebagai dasar
ilmu karbohidrat, mengenal karbohidrat, protein, lipid, kaitannya dengan literasi kesehatan ya. Loh, ini Bu Eli sudah berikan di tahun ajaran kemarin ya. Tapi kalau misalnya peserta didiknya banyak memilih ke jurusan-jurusan non kesehatan ya mungkin saja ya cukup diperdalam saja pada bagian gugus fungsi ya. Misalnya pada jurusan-jurusan teknik, ada yang mengambil teknik perminyakan ya, geologi ya, teknik mesin dan sebagainya ya. Itu tergantung dari pemetaan kebutuhan peserta didik di kelas masing-masing ya. Demikian Bapak Ibu guru hebat. Oleh karena itu, oh ya, makromolekul di sini sebetulnya luas ya. Ada polimer, mulai dari polimer sintetis, yaitu plastik. Ini Bu Eli kemarin berikannya di F2 ini ya, di F2 ya. Ini di sekolah Bu Eli ya, namanya F2. Sementara polimer alam ini Bu Eli berikan di jurusan kesehatan ya, F1. Nah, seperti itu. Bapak Ibu guru hebat bisa merancang dengan bebas ya untuk TP-nya ya. Inilah yang disebut dengan kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru hebat merdeka mengajar ya, karena mengetahui dengan persis kebutuhan peserta didiknya ya. Nah, bagaimana dengan larutan koligatif ya terkait perubahan energi yang menyertai saat terjadi perubahan wujud dalam diagram fase. Jadi ini kalau Bu Eli fokuskan pada diagram fase ya. Kalau ini mau kita tambahkan karena ini kata kuncinya sebetulnya adalah perubahan energi. Cuma kalau koligatif ini tidak tampil di CP ya, tidak tertulis ya dengan kata-kata di CP-nya ya. Oleh karena itu kita boleh mengajarkan seperti di K13 itu kita mungkin masukkan ke pengayaan ya. Tapi mungkin diambil pada beberapa subbab saja, misalnya di diagram fasenya seperti itu, mengenal fase perubahan fase padat, cair, gas dan seterusnya. Tapi jika Bapak Ibu guru hebat mau menambahkan secara lengkap, boleh silahkan ya. Jadi di sini karena mungkin saja tidak tercantum pada CP, bisa saja dianggap bahwa ini tidak perlu diajarkan, padahal sebenarnya boleh diajarkan ya, seperti itu. Dan kalau mau diajarkan, ini letaknya boleh pada pengayaan, seperti itu atau tambahan ya. Tentunya Bapak Ibu guru hebat bisa menyesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia ya. Baik ya, ini asumsi 1 minggunya 36, 1 tahunnya itu 36 minggu. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Nah, urutan TP inilah yang kita sebut sebagai ATP. ATP alur tujuan pembelajaran ya, yang kita beri istilah juga ya, ini seperti silabus ya, dalam K13 namanya silabus ya, silabus kimia yang dimiliki oleh masing-masing guru ya. Lalu kita mintakan tanda tangan kepada kepala sekolah di sini dan ini penyusunnya. Demikian Bapak Ibu guru hebat, semoga membantu di dalam memberikan sebagai salah satu referensi ya, memberikan arahan atau tambahan informasi bagaimana Bapak Ibu guru hebat menyusun ATP kimia ya untuk kelas 12 atau fase F12. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat. Semangat berkarya, semangat mempersiapkan tahun ajaran baru 2024-2025. Tuhan memberkati. Amin.